Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Indriani dengan NPM A1J021056. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Nonformal Universitas Bengkulu dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Baiklah, teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini yang ingin mengajak teman-teman ingin membahas sesuatu tentang manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Ya sudah, langsung saja check it out. Pembiayaan. Yang pertama, konsep pembiayaan pendidikan. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber SDM sehingga mampu bekerja sama di lingkupan lokal, regional, nasional maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian, yang pertama kenaikan harga, yang kedua perubahan relatif dalam gaji pengajar, yang ketiga perubahan dalam populasi dan kenaikannya prestasi peserta didik di sekolah negeri, yang keempat meningkatnya standar pendidikan, yang kelima meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah, yang ketujuh meningkatnya tuntunan terhadap pendidikan lebih tinggi. Yang kedua ada landasan hukum pembiayaan. Pendidikan menurut Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan terdiri atas yang pertama dasar yuridis yang ada di dalamnya, itu yang pertama Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Undang-Undang. B. Dasar fisiologis. Sumber keuangan sekolah menurut Nanang Fatta pada tahun 2004. Sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa pemilik sekolah atau yayasan. Yang keempat, kategori biaya pendidikan, biaya langsung dan tidak langsung, biaya masyarakat dan biaya pribadi. Yang kelima ada pendekatan biaya santunan pendidikan, pendekatan makro, pendekatan mikro. Yang keenam, fungsi pembiayaan pendidikan menurut Baharudin. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. B. Manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, pengertian sarana dan prasarana. Pendapat pakar dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman sekolah, taman, dan kebun. Menurut tim pakar manajemen Universitas Negeri Malang, manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah sebuah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien,
Yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. Pada dasarnya, tujuan diadakan perencanaan yaitu yang pertama ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelaksanaannya. Nah, kelanjutannya tadi ada yang keempat, manfaat diadakan perencanaan. Yang pertama, membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian dan dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan sebuah pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian, agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang keempat, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa pada tahun 2005, persyaratannya ada A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. B. Perencanaan harus jelas. C. Berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. D. Mengikuti pedoman standar sejenis, kuantitas dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. E. Perencanaan mengadakan sesuai dengan plafon anggaran yang telah disediakan. F. Mengikuti prosedur yang berlaku. G. Mengikutsertakan unsur orang tua murid. H. Fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. I. Dapat didasarkan pada jangka pendek 1 tahun atau jangka menengah 4-5 tahun atau jangka panjang 10-15 tahun. Yang kelima, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Yang keenam ada pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketujuh ada inventarisasi sarana dan prasarana. Yang kedelapan ada pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang kesembilan ada penghapusan sarana dan prasarana. Nah, ada kata-kata pepatah mengatakan, sedikit kemajuan di setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu hingga akhir yang besar. Terima kasih.